لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aqimu bi nikmatis shalihah. Alhamdulilladzi arsala rasulan bil huda wal haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdu la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhi nusur. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dinina Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi syami, Allahumma afina fi bashari, la ilaha illa anta. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari senantiasa kita jalani tentunya tidak munfarid, tidak sendiri, tidak infirodi. Secara bersama-sama hari-hari yang kita jalani ini diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang beribadah kepadanya maupun tidak beribadah kepadanya. Baik yang sudah dikategorikan dalam Al-Quran kafir, ingkar, kufur, musyrik, maupun yang mukmin ataupun yang beriman ataupun muslim. Semua hari-hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka menghadapi hari-hari yang Allah berikan ini, tentunya manusia tidak selamanya sama dan tidak satupun dari setiap individu sama. Pasti setiap waktu, setiap detik tidak sama. Selalu akan adanya perbedaan. Entah itu tutur kata, entah itu tingkah laku, ucapan, perbuatan. Dari segi sistem yang sedikit, lingkungan khusus seperti kita ini, ada yang memegang tangan, ada yang memegang HP, ada yang melihat, ada yang menunduk, ada yang tertegun, ada yang tertidur, ada yang melihat. Tidak sama. Itulah hasanah rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah kepada hamba-hamba yang diciptakan. Semua silakan difungsikan sesuai tempatnya masing-masing. Apa yang sudah kita miliki, yang kita dapatkan, yang sebenarnya adalah sebuah titipan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marilah senantiasa kita bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil hisab, yaumil akhir, ketika kita meminta syafaat, dan juga mendapatkan keberkahan ilmu nafi'an serta contoh suri tauladan yang beliau sifatkan, yang sudah aplikasikan juga dalam kehidupan yang nyata. 1443 silam bagaimana Rasulullah SAW sebagai ujung tombak untuk sedikit menunjukkan referensi al-insan manusia. Kita tiap hari bisa melakukan perbedaan-perbedaan, tidak hanya fisik tentunya tadi disampaikan di depan ini. Pemikiran pun sama. Kadang-kadang kita akan melakukan dalam perbedaan ini melakukan suatu keinginan bersama persepsi dalam beberapa musyawarah mewujudkan suatu hasil yang baik. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang hasil musyawarah itu berjalan mulus, kadang-kadang berjalan tidak mulus. Kadang-kadang mendapat ridho dari Allah, kadang tidak, walaupun tujuannya baik. Nah, semuanya itu
tidak lain hanyalah tidak lain tanpa kalau tidak tanpa urusan campur tangan Rabbul Izzati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kafir, orang-orang ingkar, orang yang musyrik, walaupun begitu hebatnya di dunia melakukan persekongkolan, melakukan permufakatan, kolaborasi untuk menanggalkan agama kita dan kita juga bahkan sampai menentang Rasul, bahkan ingin membunuh Rasul dan juga menenggelamkan din Islam ini. Mereka berharap bisa selalu maksimal. Akhirnya mereka bersatu. Nah, dengan bersatunya mereka ini, mereka harapkan bisa mengalahkan orang Islam. Tapi orang Islam dengan kekuatan yang penuh juga lillahi ta'ala dan selalu bertakwa kepada Allah, berserah kepada Allah, karena Allah akan menjaga marwah agama dan akan memberikan kemenangan demi kemenangan sesuai dengan Allah. Akhirnya Allah menangkan. Sampai saat ini Islam menjadi jaya. Dan ini akan terus berpengaruh sampai akhir zaman. Nah, orang-orang yang bersekongkol ini walaupun di dunia merasa hebat, merasa bersatu, bersinergi, tentunya dalam hal ibadah, misalnya dalam hal keyakinan terhadap agamanya, percaya penuh kepada tauhid, kepada setan-setan, kepada Tuhan-Tuhan yang disembah, entah itu orang musyrik, entah itu orang kafir, orang-orang non muslim, agama yang lain, mereka bangga dengan apa yang disembah, apa yang dipuja, apa yang diinginkan, dijadikan panutan, dipasrahkan, entah itu dalam bentuk relief, atau dalam patung, atau dalam bentuk yang hidup-hidup, hewan, pohon, matahari, semua dari awal dahulu zaman nabi terdahulu banyak contoh-contoh bagaimana orang-orang dulu pun membuktikan penghambaan selain Allah, entah itu makhluk yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Nah, mereka ini terasa yakin, terasa pasrah benar kalau pada waktu itu dialah yang akan menolong, dialah akan menyelamatkan, karena sudah diberikan entah itu hasil ketika, entah itu sajiankah, nyanyiankah, hiburankah untuk menyenangkan Tuhannya, seperti itu. Tentunya dengan tingkat pemikiran yang berbeda-beda. Jangan salah, sampai sekarang sesuai dikabarkan di video-video kemarin itu kita kayak taat itu. Yang mirip Islam saja banyak, 10. Yang sebenarnya kalau dibacakan kita tadi kalau kita lihat itu lebih dari 10. Zoroaster, penyembah api, yang mirip-mirip dengan agama. Nah itu tentunya badannya, tubuhnya sama, strukturnya sama, bahkan pakaian-pakaiannya sama, tapi pada dasarnya hakikatnya tidak menuju Allah, berpaut pada Tuhan selain Allah. Nah, orang-orang ini yang merasa yakin ini akan melakukan pertengkaran. Walaupun di dunia hebat, kalau beres, tapi di akhirat melakukan nanti saling menyalahkan antara yang menyembah dengan yang disembah. Dalam hal ini Tuhan ini akan melakukan pertengkaran. Jadi jangan salah, orang-orang patung-patung yang disembah itu tidak akan diam. Di yaumil akhir itu akan memberikan kesaksian, memberikan ucapan, dibikin oleh Allah menjadi saksi untuk memberikan informasi tentang keburukan, kesesatan orang-orang tersebut. Nah, pertengkaran yang hebat ini bagi orang yang menyesatkan dan yang disesatkan ini juga tersimpan di surat Asy-Syaffat ini. Bagaimana selasa mereka begitu yakin menolak kepada ajuan ataupun informasi dari Nabi Rasul. Dengan Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qalu innakum kuntum ta'tuna 'anil yamin. Qalu man lam takunu mu'minin wa ma kana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladhaikun fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Wa innahum yawma'idin fil 'adabi mushtarikun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Innahum kanu
idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini coba kita jejak dulu di ayat yang ke 20 30. 3 ayat ini 4 ayat ini bagaimana Allah gambarkan dengan artian ini dari sebagian mereka, kata Allah, menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. Nah, kemudian sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, maka kamu yang tidak mau menjadi orang mukmin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Nah, ini awal proses 4 ayat tentang obrolan-obrolan antara yang disembah dengan yang menyembah. Silakan dalam bentuk apapun agama yang dianut. Kalau kita yang mirip banyak. Nah, kalau masalah khilafiyah banyak. Umat Islam nanti bisa terpecah jadi 70 golongan itu terpecah. Adapun ampunan rahmat Allah itu terserah dari Allah SWT. Tapi kita sendiri pun akan terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok. Dan Islam tapi ada yang bermazhab lain, ada yang lain atau kajian-kajian. Jadi di ayat 27 dan 28 ini Allah kabarkan kepada kita semua, tentunya melalui baginda Rasulullah SAW, nanti setelah proses itu masih dalam proses, bukan setelah, masih dalam proses penggodokan, pengkelasan ataupun pertanyaan yang kemarin diajukan oleh para malaikatnya Allah dari safnya membentengi, menjegal, kemudian menanyakan tentang tadi 4 hal, waktu di dunia dimanfaatkan untuk apa, terus masa mudanya untuk apa, hartanya untuk apa, satu lagi apa saja? Lagi 4 hal. 4 hal inilah yang akan dipertanyakan oleh para malaikat. Itu juga. Nah, kemudian ada bagaimana mereka ini saling tuduh-menuduh, saling tidak menerima antara pemimpin dengan pengikut-pengikutnya. Pertama itu kacau balau. Jadi antara yang disembah, anak pemimpin dengan pengikut. Ini dimulai dari proses pemimpin dan pemimpin terdahulu. Para pemimpin ini melemparkan pertanggungjawaban kepada para pemimpin atas kesesatan kekafiran mereka. Nah, mereka menyatakan bahwa para pemimpin itulah yang mencegah mereka perbuatan kebaikan. Jadi kita pengen baik pada waktu itu, kelompok tersebut bisa dalam satu umat tentu ada pemimpin. Nah, mereka ini menyalahkan, menyudutkan pemimpin karena kamu, karena sampean gitu. Saya ini terbawa karena guru seperti itu. Para ulama yang sesat itu bisa sebagai bahan pertanyaan seperti itu. Karena sampean harusnya saya benar, lempeng, saya menyeliwang seperti itu. Karena kamu yang menghalangi mereka serta memaksa mereka untuk memeluk keyakinan pemimpin-pemimpin. Perbantahan ataupun sanggah menyangga ini sebagaimana ini pun sama dilukiskan oleh Allah dalam firman di ayat yang lain di surat Taufik nanti di ayat 47-48 ke depan. Antara apa? Saling bantah-bantahan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa lil ladzina istakbaru inna kunna lakum wa'afa fa hal antum nuna 'anna nasiban minan nar qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Dia surat Taufik juga menyampaikan, mengabarkan dan ingatlah ini ingatlah untuk kita semua ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Seperti itu kalau diartikan. Maka dapatkah kamu lepaskan sebagai azab api neraka yang menimpa kami? Ini karena kamu. Bisa gak kamu menolong kami atas azab neraka ke depan yang bakal kami terima? Nah, orang-orang yang menyombongkan diri itu menjawab,
Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Jawaban orang-orangnya membawa dalam ini kategori pemimpin ini. Ini bantahan pertama 2 ayat 27. Kemudian 29-30-nya masih dalam perbantahan. Kemudian Allah menerangkan dalam ayat ini penolakan pemimpin mereka terhadap tuduhan tersebut. Jadi ucapan-ucapan pemimpin ini Allah simpan. Para pemimpin ini menyatakan bahwa mereka tidak menyesatkan orang itu. Pemimpin bukan berarti raja, bukan berarti yang selalu membawa kelompok. Orang yang menyesatkan, yang berpengaruh, entah itu ulama yang menyesatkan, entah itu guru, entah itu orang ahli apa, itu pemimpin. Pemimpin yang pada hakikatnya memiliki kelompok. Prajurit itu pemimpin. Seperti itu. Para pemimpin menyatakan bahwa mereka tidak menyesatkan, tentu menuduh mereka juga. Mereka yang karena tabiatnya ikut-ikutan kami. Jadi menjadi kafir melakukan perbuatan syirik atau maksiat itu karena ulah kalian sendiri. Mereka mempersekutukan Allah dengan segala berhala dan patung serta berbuat macam-macam dosa yang menjadikan hatinya tertutup sehingga tidak lagi mengetahui jalan yang benar. Ya, saling berbantah, saling menutup diri. Kemudian pemimpin ini membantah bahwa mereka juga memiliki kekuasaan atas pemimpinnya itu dibantah. Saya memiliki kepemimpinan, saya menjadi seorang tokoh di negara sampean ataupun dalam suku sampean, itu bukan menyesatkan kalian. Jadi punya alih kita sendiri itu karena sampean sendiri kenapa takut sama kita seperti itu, sama kami. Bukan yang menyesatkan, mengkafirkan, serta tidak pernah menghalangi mereka menentukan pilihan. Walaupun kejadian di dunia bahkan ada yang melakukan penekanan untuk mengikuti mereka sebagai pemuka suku seperti itu. Tapi lidah mereka menutupi jawaban mereka, menutupi hasil yang mereka sama. Mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan baik, mereka tidak mengakui. Tetapi kecenderungan mengikuti itu sendiri yang menyebabkan mereka berbuat kekafiran dan kemaksiatan. Ini kalau kita masuk dan jadi orang-orang tersebut, rasanya ya seperti itu. Kalau kita masuk jadi orang yang kelompok seperti itu, entah itu kita ini menjadi pemimpin di masyarakat, menjadi dalam agama, ini jelas sebagai tanggung jawab kita. Sejauh mana kita menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, fa haqqo 'alaina qawlu rabbina inna la dha'iqun fa aghwaynakum inna kunna ghawin fa innahum yawma 'idin fa'ala bi mushtariqun. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kami menjadi kaum yang melampaui batas. Ini tadi. Maka pantas putuskan azab Tuhan menimpa kita, pasti kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada itu bersama-sama merasakan azab. Nah ini. Dari Allah kemudian menegaskan bahwa azab yang ditimpakan kepada pemuka, pemimpin, raja, atau orang-orang yang berpengaruh dan juga bentuknya kedua kelompok, kedua golongan itu saling menuduh dan saling melempar tanggung jawab. Masih mengulik-ulik tentang melanjutkan dari ayat yang tadi. Namun mereka sama-sama dalam kesesatan. Jelas, walaupun berbangga tidak akan dilindungi oleh Allah, tidak akan dipilih oleh Allah ataupun ditolong oleh Allah, tapi semuanya disesatkan. Sudah sama-sama dijebloskan. Yang misalkan tentulah menerima hukuman lebih berat. Mereka tidak hanya menanggung beban mereka sendiri, tetapi juga harus menanggung beban orang-orang yang mereka sesatkan. Bahkan yang memimpin itu lebih 2 kali lipat dapat. Nah, hukuman yang dijatuhkan Allah kepada kaum musyrik itu sesuai dengan kalimat Allah terhadap hamba-hambanya. Kolaborasinya Tuhan seluruh alam. Mereka menganggap Tuhan selain Allah. Nah, itu hukuman dari Allah. Semua orang yang berdosa akan mendapat hukuman sesuai dengan kejahatannya. Demikian pula orang yang berbuat baik diberikan balasan sesuai dengan kebaikan.
Itu dua pilihan yang selalu digembor-gemborkan, selalu diucap-ucapkan, selalu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Mau yang baik atau yang buruk, seperti itu. Dan ayat 35-36 kemudian Allah menguraikan. Jadi saking telitinya Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak ada lagi kesalahan ataupun apa ya. Kalau dalam keadilan itu benar-benar keadilannya luar biasa. Menguraikan ini sebagai informasi buat kita, menyebabkan hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang sudah menyematkan dosa tersebut. Diberitahukan oleh Allah bahwa suatu dunia mereka menolak ajaran tauhid. Itu jelas ketika disampaikan kepada mereka tentang kebenaran, agama yang benar, mereka tidak mau mendengarkan bacaan kalimat tauhid, terutama yang paling sakral, yang paling luar biasa untuk kita lanjutkan, yaitu la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, alasan penerapan inilah yang mustahil bagi mereka meninggalkan sembah-sembah nenek moyang. Itu karena tidak mau berucap la ilaha illallah. Nah, ini jelas mereka ini mewarisi tradisi penyembahan berhala dan patung-patung turun-temurun. Ini watak seperti ini tidak di zaman dahulu itu. Orang dahulu bahkan sampai kita pun kayaknya kalau tidak mengikuti leluhur kita kayaknya gak enak. Istilahnya apa ya? Tidak ngelawan gitu, tidak menuruti leluhur. Kalau leluhurnya melakukan ritual seperti ini, kalau kita tidak melakukan berarti ada kesalahan. Selalu berusaha mengkaitkan. Padahal sih mau dilakukan atau tidak kan, kalau tidak sesuai dengan syariat lebih baik ditinggalkan. Orang-orang musyrik ini menurut mereka hal ini sesuai kebenaran yang terus harus dipegang. Nah, kita banyak di dunia modern itu seperti itu. Ritual-ritual yang selanjutnya tidak layak, yang tidak disyariatkan oleh agama, ya seperti kita tinggalkan. Seperti harusnya keyakinan ini tidak akan ditinggalkan hanya untuk mendengarkan perkataan seorang penyair gila, ya didengarkan pembicara dan tidak perlu pula didengarkan ajaran. Perkataan Nabi menurut mereka penuh dengan Allah. Nah, itu mereka mengkaitkan pada waktu itu karena selalu menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai penyair atau orang-orang yang pandai memberikan syair kepada orang tersebut. Keadaan Rasul seperti ini zaman sekarang pun ada banyak orang yang bisa berpengaruh dengan tutur kata yang baik, yang elok, yang cantik, tentunya yang mampu mempengaruhi jiwa-jiwa orang sehingga mengikuti aliran-aliran tertentu. Nah, itu orang-orang yang menyesatkan, membuat agama baru misal dengan tidak sholat, dengan tidak melakukan zakat pun bisa diterima oleh Allah. Yaitu yang penting kita melakukan baik-baik saja, melakukan tidak melakukan yang buruk, pasti Tuhan menjaga kita dan memberikan kebaikan di akhirat, pembalasan yang baik. Yaitu pemikiran-pemikiran yang salah. Tentunya melalui proses-proses kita menuju kebenaran tentu ada proses-proses, ada jegalan-jegalan dan juga ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat dalam Islam itu tidaklah sulit sebenarnya. Melakukan syahadat hukum Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan Rasulullah contohkan, kewajiban kita jalankan, kemudian yang batil, yang sesat kita tinggalkan, itu sangat cukup. Yang lainnya silakan, tapi harus kita seperti itu. Nah, pernyataan orang kafir diucapkan di hadapan Rasul pada waktu itu di dunia menunjuk dengan penuh kesombongan, menunjukkan bahwa mereka mengingkari kesan Allah itu dibuktikan oleh Allah. Ia berlahir tentang Ali dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keingkaran pertama adalah penolakan dengan sombong mendengarkan ajaran tauhid, dan keingkaran kedua pernyataan ketidakmungkinan meninggalkan sembah-sembah itu untuk mengerti Rasul yang dunia oleh sebagai orang lain. Pengingkaran itu dibuktikan oleh Allah pada waktu pertama disuruh la ilaha illallah, sembahlah Tuhan selain Allah, tidak mau, kemudian menuduh di hadapan Rasul. Nah, menuduh Rasulullah SAW sebagai orang yang gila, itu kan di luar batas. Nah, orang-orang seperti dulu seperti itu nanti jauh akhir itu dibantah oleh Allah dengan alasan seperti itu, dibuka kedoknya. Terakhir ayat 37, 38, 39, kemudian Allah pada ini membantah tuduhan orang-orang kafir itu juga dibantah lagi. Pada waktu itu
Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat khayalan sebagai penyair, tetapi sesungguhnya beliau membawa dan pendukung kebenaran. Ajaran tauhid yang disebarluaskan beliau tidak perlu lagi diragukan, sebab kesehatan Tuhan itu dilakukan oleh pikiran yang sehat dan dapat dibuktikan dengan dalil-dalil yang nyata. Jadi apa yang disampaikan bagi Rasulullah ditegaskan lagi, diingatkan. Pernahkah Rasulullah SAW melakukan ancaman? Pernahkah Rasulullah SAW melakukan pembunuhan ataupun mendoktrin? Kan pada akhirnya setelah permusyawaratan ngumpul bareng, entah itu permusyawaratan hal apa, kemudian tidak sepakat, ya sudah, urusan nafsi seperti itu. Tidaklah patut bila mana Rasul itu dikatakan penyair pada waktu ajaran yang benar. Ajaran yang sama telah dibawakan sebelumnya oleh para nabi-nabi terdahulu. Jadi tidak ada untuk mendahului atau tidak merasa paling hebat bagi Rasul. Hanya menyampaikan risalah Allah, syariat hukumnya yang sudah diajarkan para anbiya terdahulu, kemudian disempurnakan. Rasul hanya menyampaikan, bukan menjadi untuk dirinya sebagai penguasa hawa nafsu, sebagai raja ataupun yang memiliki tahta, memiliki pengaruh, ingin dihormati. Tidak. Begitu contohnya banyak, ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW kalau tidur saja mencontohkan sebagai orang yang sederhana, ketika mendapatkan hasil ghanimah, hasil rampasan perang, tidak untuk dikuasai sendiri, untuk maslahat umat itu tersebut. Nah, ajaran tauhid yang dibawa beliau meneruskan ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi dahulu. Ini dijelaskan semua oleh Allah, ibadah untuk orang-orang musyrik. Dan bukan sekali-kali buatan Rasulullah SAW. Jadi tuduhan dan kepada Rasul itu sebagai penyair yang wajar hanyalah karena kebencian dan keinginan semata. Nah, Allah pasti akan menimpakan azab yang pedih serta hukuman yang berat kepada orang-orang kafir yang menuduh Rasul dengan tuduhan nista itu. Jadi hal-hal yang sepele pun yang hanya sebatas hayalan, yang sebatas hanya pikiran, terutama yang buruk kepada baginda Rasulullah SAW, itu dikipas habis oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang kita. Kita yang sedikitnya memiliki rasa tidak tidak percaya kepada Allah dan Rasul, itu sebagai bentuk kita ini sudah mengalami penyelewengan terhadap diri kita, agama kita. Iya kan? Kalau misalkan kategori diselamatkan oleh Allah dalam keadaan apapun, kita bersyukur. Kemudian kita kadang kalau tidak dalam bahaya, kemudian kufur, lupa lagi apa yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kita berjasa, kita sudah membangun suatu kegiatan dengan baik, kita lupa bahwa ini semua hasil dari proses semua yang kita dapatkan, ilmu kita, rezeki kita dari Allah. Karena kita selalu lupa dengan hal-hal yang sungguh. Nah, ini bisa jadi saksi yang akan mengingatkan kita bahwa kita ini ditunjukkan oleh jalan yang benar atau salah, itu tidak menjadi saksi. Tentunya azab bagi orang yang ingkar kepada ajaran Rasul itu bisa dirasakan di dunia ini juga pernah terjadi. Sudah jadi contoh Fir'aun serta contoh-contoh yang lain. Fir'aun dan Haman, para arsiteknya, Qarun pengumpul harta, itu azabnya di dunia, di akhirat pun akan terjadi. Nanti Tuhan tidak akan memberikan azab kepada manusia kecuali hanya sebagai balasan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Untuk kategori setelah baginda Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid." Maka barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungannya diri sendiri. Dan Tuhan sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba. Nah, itulah. Jadi kalau ayat dikaitkan dengan mukadimah pertama tadi, setiap pekerjaan, setiap profesi, setiap pemikiran dan setiap individu, setiap yang ada di sini berbeda-beda. Antara yang di majelis, ada yang di luar majelis, antara satu blok dengan blok lain, RT dengan RT lain, RW dengan RW lain, desa dengan desa lain, camat, kecamatan, semua negara-negara lain satu sama lain berbeda. Dan satu sama lain tidak akan bisa saling tolong menolong. Pertama seperti itu. Tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Nanti syafaat itu bisa nanti datang. Entah itu dari orang-orang yang anak-anak soleh, seperti itu, entah itu dari amalia, entah dari orang-orang lain sesuai dengan hadis Rasulullah. Ada orang-orang yang baik memberikan kesaksian untuk meringankan orang-orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan itu ada kategori. Tapi pada hakikatnya awalnya wal awal
kita dengan sendiri, dengan terdiam, tegak tertunduk, tidak bergeser sedikit pun, sendiri-sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini bahasa Al-Quran, ini bahasa ini yang datang dari Allah. Percaya tidak dengan informasi seperti ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir tadi sudah digambarkan keadaan mereka di wilayah itu seperti itu loh nanti kalau menghadap Allah. Dengan diam, tertunduk, lesu, mukanya suram, bibir keluh, tidak bisa bergerak sedikit pun, seperti itu. Nah, dengan gambaran seperti itu diharapkan orang yang masih hidup merenungi, jangan sampai kita itu melangkah untuk masuk ke dalam kategori orang yang kufur, ingkar, musyrik, munafik. Itu saja. Mari kita dirikan peramal. Tidak sendiri, tapi sendiri dalam melakukan perwujudan untuk menjadikan hamba yang terbaik, tapi berjamaah untuk menjadikan amalan kita. Entah itu kegiatan sosial kah, entah itu dalam hal hablum minallah, kita harus berjamaah untuk menambah hasanah amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah melalui surat-surat ayat Allah ini dan Al-Quran ini membekas di dalam diri hati kita, dalam bentuk hati yang paling dalam dan tidak tergeser, tidak bergoyah, selalu ingat. Jadi sebagai ingatan kita, kalau ada orang dirasa musyrik, ada yang munafik, kita ingat saja, oh seperti itu. Nanti masuknya seperti itu, kategorinya seperti itu. Hanya sebagai pembelajaran agar kita ini selalu waspada dan hati-hati dan tidak keluar dari jalur-jalur yang sudah disampaikan dari Rasul, disyariatkan oleh agama. Kita akhiri dengan doa hafratul majlis untuk mendapatkan keberkahan, diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa illa tahiyya li thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.